Oke, Om Budi, mungkin berawal dari debat Capres 3 nih yang katanya banyak orang itu keluar konteks ya. Akhirnya efeknya sangat berbahaya nih sampai ada netizen yang sampai berani mengancam tembak salah satu paslon. Itu gimana, Om? Ya kalau menurut saya debat Capres 3 itu kan memang proporsional ya. Tidak ada yang masuk ke ranah pribadi ya. Oleh karena itu tidak sepatutnya ada misalnya salah satu pendukung mengancam capres lain. Hal ini menurut saya pendukung itu seperti baper ya. Apa karena mencontoh salah satu capres juga yang baper, ya enggak? Makanya saya ketawa kalau ada yang ancaman pembunuhan terhadap salah satu capres, ketawa aja saya tuh. Heran bisa sampai segitunya. Padahal ini pesta demokrasi ya. Kalau bicara pesta demokrasi harusnya bergembira. Tidak menjadi ajang permusuhan. Berbeda pendapat kan dijamin oleh undang-undang. Menyuarakan pendapat juga dijamin oleh undang-undang, mengungkapkan pendapat di muka umum juga dijamin oleh undang-undang. Terus kenapa ada yang baper, terkesan tersinggung atas satu capres terhadap capres lain gitu. Maksud saya kritikan dari capres satu ke lain. Sebenarnya tidak boleh begitu, kita harus dewasa lah dalam berdemokrasi. Karena apa? Kita sudah lama merdeka dan kita memang negara sudah jelas berbicara negara, kita negara demokrasi. Ya, jangan sampai ada yang baper pesta demokrasi ini menjadi satu ancaman ya terhadap salah satu capres. Ini merusak demokrasi. Nah oleh karena itu saya malah berharap keamanan tuh bekerja lebih baik lagi, bukan berarti sekarang tidak baik. Sekarang saya apresiasi kepada pihak keamanan berhasil menangkap orang itu, tapi yang harus didalami oleh keamanan motifnya apa ini? Apa karena tersinggung terhadap capresnya? Ya enggak. Kalau tersinggung kan apa ya, nggak proporsional ya? Apa tersinggung soal apa? Presiden Amerika waktu pemilihan itu disinggung pribadi, ada selingkuhannya, tapi tidak ada ancam-mengancam. Ya. Terus Presiden Amerika pun dibikin boneka-bonekaan, dipukulin pakai sendal, disambitin pakai batu, tapi tidak ada ancaman. Tapi kenapa sekarang baru begitu dari debat capres ini diduga ya, dari debat capres ketiga ada yang tersinggung. Ini menurut saya kekanak-kanakan. Jangan dibawa ke ranah tersinggung, jangan dibawa ke ranah pribadi. Yang namanya debat kan bebas, ya pasti mengkritisi satu dengan yang lain, saling mengkritisi, saling menjawab, ya. Dan ini memang haknya rakyat untuk mengetahui visi dan misi dari calon presidennya. Nah kalau hak rakyat kan harus dihormati. Boleh aja lah berdebat, menyampaikan visi dan misi. Boleh aja lah mengkritisi, karena kan salah satu capres ada pejabat. Kalau jadi pejabat publik emang harus siap dikritisi. Tidak boleh kita kayak seperti mental feodal, setiap pejabat pengen kayak raja-raja kecil. Ya udah berbeda zamannya. Pejabat publik di Amerika dikritisi, dihujat, tidak marah, tidak mengkriminalisasi. Jangan, kita harus contoh lah yang punya demokrasi, ibunya demokrasi kan begitu. Ya kita berlapang dada kalau dikritisi. Jangan sampai dikritisi tidak terima, baper, seakan-akan kayak raja kecil. Sehingga kalau raja tersinggung, rakyat juga harus tersinggung, itu pendukung kan. Nah, ini contoh segitu. Jadi dugaan aja kalau menurut saya. Semoga dugaan saya salah, tidak ada capres yang tersinggung sehingga masyarakatnya atau pendukungnya melakukan ancaman-ancaman. Kita sudah cukup lah, kita di orde reformasi, bukan di orde baru ya yang penuh ancaman. Di orde reformasi udah terbuka, informasi terbuka, dan mentalnya juga harus siap menjadi mental reformasi. Kalau berbeda pendapat sah-sah aja. Jangankan dalam pemilihan pilpres, di keluarga pun
anak orang tua kan sering berbeda pendapat, tapi harus tak bermusuhan. Iya. Gitu. Di debat Capres 3 itu banyak yang bilang paslon 2 merasa dikerdilkan dari mulai kepemilikan tanah, penilaian Wamenhan yang sangat kecil gitu, artinya merasa dikerdilkan. Bener gak kemungkinan besar dari situ awalnya? Kalau menurut saya gini, itu kan Capres 2 udah menyampaikan bahwa hampir 500.000 hektar hak guna usaha kan? Berarti kan bukan milik pribadi, terus kenapa harus terhitung? Iya nggak? Hak guna usaha di Republik ini segelintir orang menguasai, tanda kutip, ratusan ribu hektar, bahkan ada jutaan hektar. Terus kenapa jadi masalah? Kan kalau memang menguasai tanah untuk kepentingan negara, kemajuan negara, dari situ juga ada pajak, ya nggak? Kenapa bermasalah kalau memang niatnya membangun negara kan? Coba tapi bandingkan kalau 500.000 hektar dibagi kepada keluarga nih, 2 hektar 2 hektar. Kalau satu keluarga ada 5 orang, berarti 250.000 kali 5, 1.250.000 kan jadi sejahtera. Tidak dikuasai oleh sekelompok orang nih atau perusahaan yang menguasai ratusan ribu hektar. Kalau dibagikan ke rakyat, itu semua sejahtera nggak? 1.250.000 orang tuh menjadi sejahtera. Itu kan bisa begitu. Ya, oleh karena itu jangan baper lah. Terus yang kedua, kalau masalah pemilihan presiden 2019, kan banyak pendukung salah satu presiden itu mati. Iya nggak? Ada yang anak-anak, ya kan? Berapa nyawa korban dalam pemilihan presiden 2019? Selesai nggak itu masalahnya? Padahal itu pendukung yang rela mati. Selesai nggak? Dibantu nggak? Masalahnya seperti itu. Mereka rela mati untuk salah satu capres, tapi selesai nggak kasus hukumnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau berbicara dosa-dosa masalah HAM, itu kan masa lalu, tapi selesai nggak? Diakui nggak? Siapa sih penculiknya dulu? Kan kasihan keluarganya, pengen tahu kuburannya aja kalau dibunuh di mana. Supaya mereka bisa ziarahi, bisa ketemu, bisa mengobati rasa kangen mereka sama anak-anaknya. Harusnya diinfokan aja ke publik. Ya nggak? Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap penculikan-penculikan itu? Kalau nggak selesai kan terus menjadi PR negara. Kenapa kita nggak rekonsiliasi aja? Atau nggak islah, ya nggak? Oke, saya gentleman, saya yang bertanggung jawab misalnya terhadap penculikan. Kuburannya di sana. Ini saya perintah jabatan misalnya. Ini kehilapan di masa lalu. Sudah terlanjur bagaimana? Ada kompensasi, ya berikanlah kompensasi misalnya. Kan selesai bagaimana islahnya, bagaimana rekonsiliasi. Jadi jangan sampai ini jadi PR terus-menerus di Republik ini yang tidak henti-henti. Kan capek kita. Dari setiap presiden dituntut masalah penculikan dan tidak pernah selesai. Padahal kan mudah selesai kalau ada niat untuk menyelesaikan. Seperti itu. Tapi lucunya kalau kita Om tadi berbicara HAM nih ya, kita flashback dikit. Dia bilang sendiri Om, paslon itu justru yang dianggap korban HAM saya malah balik mendukung saya. Setuju gak nih statement itu Om? Nah, sekarang bicara korban. Kan korban tidak hanya satu. Kalau satu kan haknya dia kan, mau memaafkan, mau apa kan. Ini kan tidak satu. Kalau satu mungkin sudah selesai, dia menerima. Tapi kalau yang lain, yang belum menerima, bagaimana mau menerima? Makamnya aja tidak diketahui kalau meninggal ya. Kalau masih ada ditaruh di mana gitu. Kan kalau mau selesai harus selesai juga dong. Oh, kalau makam ini udah dibunuh, udah mati misalnya. Yang tinggal rekonsiliasi, bagaimana penyelesaiannya kan? Seperti itu. Jadi jangan sampai dosa politik masa lalu terus ke bawah. Dan ini bukan masalah dipolitisasi. Pembunuhan atau penculikan aktivis kan itu masalah politik masa lalu. Ya diselesaikan juga dong secara politik. Harusnya kan begitu, selesaikan secara politik. Lembaga secara politik bagaimana formulanya agar masalah ini tidak terus berlarut dari presiden ke presiden dan tidak pernah selesai sampai sekarang. Wajar kalau pihak keluarga nuntut di mana sih makamnya, kan sederhana. Kalau memang ada kalau memang mereka sudah dibunuh, iya kan tahu. Kalau mereka belum dibunuh ya tunjukin, rekonsiliasi, bebaskan mereka begitu. Oke, Om terakhir nih Om. Berarti
perihal ancaman pembunuhan ini kan bermuara kepada dukungan kepada ketiga pihak itu. Artinya harus seperti apa sih Om ketiga paslon ini agar pendukungnya ya katakanlah bisa berpikir sehat gitu. Mungkin dari kepribadiannya yang tadi Om bilang mentalnya harus kuat lah gitu, nggak usah baper gitu. Ya. Sekarang mau membunuh itu motifnya apa dulu kan belum tahu nih saya motifnya. Yang kedua, kalau jangan-jangan suruhan juga nih, mungkin aja bisa jadi suruhan. Ada bilang seperti itu. Iya, bisa jadi suruhan. Tapi kan masih sifatnya dugaan. Iya. Yang ketiga, kalau dia suruhan, pasti ada pembiayaan. Sumber biayanya dari mana? Nah, otaknya siapa? Gitu kan, kalau emang suruhan, otaknya siapa? Ini kan harus didalami oleh teman-teman kepolisian. Siapa sih sebenarnya? Apa dia murni pelaku tunggal, pengancaman, atau ada orang di belakang ini, the man behind the desk-nya gitu loh. Jadi harus diketahui dulu. Nah, kalau kita bersangka-sangka, kita nggak akan pernah ketemu tuh. Jadi memang nih pelaku yang sudah ditangkap tuh, alhamdulillah apresiasi untuk pada ke pihak kepolisian. Hanya kedepannya harus lebih cepat lagi nih. Apa yang melatar belakangi ancaman itu? Kedua, perlu didalamin apakah ada otak dari atau yang menyuruh di belakang itu. Yang ketiga, adakah yang membiayai kan? Biasanya kan kalau kasus-kasus teroris juga tidak berdiri sendiri. Iya. Nah, ancaman ini juga dugaan saya sih tidak berdiri sendiri juga. Siapa di belakang ini itu harus diungkap. Dan saya himbau juga kepada masyarakat, jangan baper. Ya, kita ada yang udah berkawan 10 tahun, 20 tahun jadi bermusuhan gara-gara berbeda politik. Kan childish banget ini, anak kecil banget. Tidak seyogyanya mereka begitu. Sudahlah, pesta-pesta berbeda pendapat, oke, happy-happy aja. Anggap aja ini pesta demokrasi 5 tahun sekali. Happy, jangan ada permusuhan. Setelah demokrasi kan kita bisa ngopi bareng lagi, bisa ketawa lagi, iya seperti itu.